Angin laut malam itu hampir tidak ada. Permukaan air begitu tenang, hingga terlihat seperti kaca hitam raksasa yang membentang tanpa batas. Kapal kecilku melaju pelan, hanya digerakkan mesin tua yang sejak tadi batuk-batuk seperti menahan napas. Seharusnya aku sudah pulang 1 jam yang lalu, tapi hasil tangkapan begitu sedikit hingga aku memutuskan menunda kepulangan sebentar. Kesalahan pertama malam itu, dan mungkin yang terbesar dalam hidupku, adalah memilih bertahan di laut setelah jam 2 pagi. Langit benar-benar gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya suara mesin kapal dan dentingan besi kecil yang kadang menggetar karena gelombang kecil. Lalu, tanpa peringatan apapun, mesin itu mati dengan sendirinya. Mati begitu saja, tanpa suara mengaduh, seperti seseorang menutup mulutnya dari belakang dan mencekiknya perlahan. Aku berdiri, menatap sekeliling. Sepi sekali. Sepi yang tidak normal. Sepi yang membuat telinga berdenging karena tidak ada satupun suara alam. Kemudian aku melihatnya. Di bawah permukaan laut yang hitam, muncul satu titik cahaya kuning redup. Kecil. Seperti cahaya dari lampu rumah dengan bohlam tua. Aku mencondongkan badan ke arah pinggir kapal, berpikir itu mungkin lampu dari kapal lain atau pantulan dari sesuatu. Namun semakin aku perhatikan, cahaya itu bukan di permukaan. Cahaya itu di bawah air. Sesaat aku membeku. Logika tidak bisa menerima apa yang sedang kulihat. Namun titik cahaya itu mulai diikuti oleh titik cahaya lain, tersusun dalam pola memanjang. Lalu 2 barisan cahaya. Lalu 3. Hingga terbentuk jalur seperti jalan kampung. Aku menelan ludah. Tubuhku merinding dari tengkuk sampai punggung. Astaga, jangan bilang ini. Air di bawahku sangat jernih, tidak seperti biasanya. Ketika aku merunduk lebih dalam, aku melihat bentuk-bentuk yang lebih jelas. Atap rumah kayu, pohon kelapa miring, dan tiang listrik kecil dengan bola lampu kuning yang menyala tidak berkedip. Itu desa. Desa di bawah laut. Aku memicingkan mata, memastikan apakah ini hanya ilusi cahaya atau refleksi. Tapi tidak. Semakin lama kupandangi, semakin jelas bentuknya. Rumah-rumah itu tersusun rapi. Jalan setapaknya tampak berlumpur. Ada pagar bambu. Ada genting yang patah. Ada kursi kayu kecil di depan salah satu rumah. Semua terlihat seperti desa biasa. Kecuali satu hal, lampu-lampunya menyala. Aku tersentak mundur, hampir tergelincir. Laut sudah menelan banyak desa selama ratusan tahun di negeri ini. Tapi tidak ada desa yang tenggelam masih memiliki listrik. Tidak ada yang lampunya masih menyala seperti baru hidup tadi sore. Aku memanggil siapapun, walau aku tahu tidak ada siapapun di dekatku. Halo, ada orang? Ada kapal? Tidak ada jawaban, hanya gema suaraku sendiri. Aku kembali menatap ke bawah. Cahaya itu tampak semakin terang, seperti naik perlahan mendekati permukaan. Aku mulai bisa melihat bentuk lainnya. Balai bambu, jalan kecil menuju surau, bahkan sesuatu yang terlihat seperti gerobak bertirai. Semua terlihat hidup, tapi diam. Beku, seperti adegan yang dibekukan dalam air. Jantungku berdetak cepat. Lalu sebuah ingatan menamparku. Saat kecil, aku pernah mendengar cerita dari seorang tetua kampung tentang desa Lampar, desa yang konon tenggelam puluhan tahun lalu karena patahan tanah setelah gempa. Namun rumor gelap mengatakan desa itu tidak benar-benar hanyut. Desa itu ditelan, bukan oleh bencana alam biasa, tapi oleh sesuatu yang tinggal di perairan itu jauh sebelum manusia menetap. Tetua itu berkata, "Kalau kau melihat cahaya yang rapi seperti lampu rumah di tengah laut, jangan dekati. Itu bukan desa yang tenggelam. Itu desa yang menunggu." Aku menertawai cerita itu saat remaja. Tapi malam ini, perutku terasa kosong. Tiba-tiba, permukaan air di samping kapal bergerak. Suara riak kecil terdengar, bukan gelombang, bukan ikan. Sesuatu menyentuh lambung kapalku dari bawah. Aku menahan napas. Kulihat lagi ke permukaan air. Saat mataku fokus ke kedalaman, aku melihat bayangan seseorang, siluet tubuh manusia, berdiri di antara rumah-rumah tenggelam itu. Tidak bergerak, tidak melayang. Berdiri sambil menatap ke atas. Dan aku tahu, dia sedang menatap aku. Bibirku gemetar. Aku tidak bisa mundur.
Tidak bisa bergerak. Seolah seseorang menahan bahuku dari belakang dan memaksaku melihat lebih dalam. Cahaya dari lampu-lampu bawah itu tiba-tiba berdenyut, seperti jantung yang berdetak. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian aku melihatnya dengan jelas. Seorang perempuan berdiri tepat di bawah permukaan air. Wajahnya pucat. Rambutnya panjang melayang-layang. Matanya hitam pekat, seperti rongga tak berujung. Ia mengangkat tangannya perlahan, seolah memintaku turun. Kalau kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan saat melihat desa yang seharusnya tenggelam, tapi lampunya masih menyala sampai sekarang? Aku masih merinding membayangkannya, karena ini baru permulaan. Kalau kalian ingin tahu apa yang sebenarnya tinggal di bawah permukaan laut itu, klik like untuk bantu cerita ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan bagian 2. Karena setelah ini, yang naik ke permukaan bukan cuma cahaya. Aku berdiri terpaku. Tubuhku serasa tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rasanya seperti udara berubah menjadi gel dingin yang membungkus kulitku. Perempuan di bawah permukaan laut itu masih mengulurkan tangannya ke arahku. Gerakannya lambat, anggun, tapi tidak manusiawi. Seolah air bukan hambatan baginya. Cahaya dari desa di bawah sana semakin terang. Lampu-lampu yang tadinya redup kini berpendar seperti bohlam baru. Rumah-rumah itu tampak jelas sekali. Dan semakin lama aku memperhatikan, ada detail yang membuat perutku terasa mual. Beberapa rumah memiliki pintu yang terbuka, dan dari balik pintu yang gelap itu, aku melihat bayangan tubuh-tubuh lain, berdiri diam. Tidak bergerak. Hanya menatap ke arah cahaya permukaan, seolah menunggu aba-aba untuk naik. Aku menelan ludah. Ini mustahil, ini gila. Tapi suara kecil di kepalaku berkata, kalau kau melihat sesuatu yang tidak masuk akal, itu bukan berarti itu tidak nyata. Itu hanya berarti kau terlambat untuk pergi. Aku menarik napas dan memaksa diriku mundur dari sisi kapal. Begitu aku melangkah 1 kali, air di bawah kapal bergejolak pelan, seperti seseorang yang tidak ingin aku pergi. Permukaan laut berdenyut halus, membuat riak kecil naik ke lambung kapal. Dan kemudian, suara itu muncul. Pelan. Jauh. Samar. Seperti suara adzan yang direkam dalam air dan diputar mundur. Nada panjangnya melengking, lalu turun dengan ritme aneh. Tidak seperti suara manusia. Tidak seperti suara apapun yang pernah kudengar. Buluku berdiri semua. Aku berusaha menyalakan mesin kapal. Ku gedor coke, ku tarik tali starter, ku maki mesin itu berkali-kali. Tapi seperti sebelumnya, mesin itu mati total. Padahal tadi masih hidup sebelum cahaya itu muncul. Cepat, ayo hidup, plese, ayo. Tak ada respons. Mesin itu bahkan tidak bersuara. Seolah seluruh perangkat mekanisnya tiba-tiba kehilangan ruh. Lalu tiba-tiba, suara seperti ketukan dari bawah kapal terdengar. Tok, 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 3 kali. Pelan, teratur. Seakan seseorang mengetuk kayu lambung dari bawah laut. Aku membeku. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Aku terduduk di kursi kecil, memegangi pegangan kapal dengan tangan gemetar. Ya Tuhan, jangan-jangan. Aku kembali melongok ke permukaan air. Kesalahanku. Sekarang bukan hanya satu sosok perempuan itu yang terlihat. Ada 3 sosok lain muncul dari balik rumah-rumah tenggelam. Siluet laki-laki, perempuan tua, dan seorang anak kecil. Mereka semua menatap ke atas. Mata mereka hitam penuh air. Tidak berkedip. Dan gerakan mereka, lambat, seperti boneka yang digerakkan dalam air. Tetapi walaupun lambat, mereka terus bergerak maju. Tiba-tiba, perempuan yang pertama itu menyentuh permukaan air. Aku bersumpah, air itu tidak bergerak sama sekali. Jari-jarinya menembus permukaan tanpa menimbulkan riak. Tanpa cipratan. Seperti membran tipis yang bisa ditembus makhluk seperti dirinya, tapi tidak oleh manusia. Perempuan itu memiringkan kepala, rambutnya mengambang seperti tali lumut panjang. Matanya yang gelap berfokus padaku. Dan tiba-tiba,
Dia tersenyum. Senyuman kecil, tipis, pelan. Senyuman yang tidak seharusnya muncul di wajah yang sudah tidak hidup. Aku mundur satu langkah, tapi kakiku tersandung jaring ikan yang kusimpan di lantai kapal. Aku jatuh terduduk. Sakit, tapi rasa takutku lebih besar dari rasa nyeri. Lalu aku mendengar sesuatu. Sebuah suara dari bawah kapal. Suara anak kecil, main sama kami. Suaranya serak, seperti tenggorokannya penuh air. Tapi jelas, sangat jelas. Aku menjerit spontan, memukul dinding kapal dengan apapun yang bisa kuraih. Tanganku gemetar, nafasku tersengal. Kepalaku dipenuhi pikiran untuk lari, tapi tidak ada tempat untuk lari di tengah laut. Dan saat aku kembali mengintip ke bawah permukaan, desa itu terlihat lebih dekat. Jauh lebih dekat. Rumah-rumahnya tampak naik beberapa meter. Lampu-lampunya kini sangat terang, seperti menerangi jalan menuju kapal. Sosok-sosok itu sekarang berada tepat di bawah permukaan, berhimpitan satu sama lain, tangan-tangan mereka terangkat. Menunggu, menggapai, mengundang. Lalu sosok perempuan itu membuka mulutnya perlahan, dan dari mulutnya mengalir sesuatu yang tidak boleh kulihat di dunia nyata. Gelembung-gelembung hitam. Gelembung itu naik ke permukaan, pecah tanpa suara, dan langit tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Aku menggenggam tepian kapal, berbisik lirih, entah kepada siapa. Kalau aku tetap di sini 1 menit lagi, aku akan dibawa turun. Dan saat aku hendak memalingkan wajah, sebuah tangan muncul dari permukaan air, memegang pinggiran kapal. Tangan kecil, pucat, berkerut, seperti tangan seorang anak kecil yang sudah terlalu lama tenggelam. Tangan kecil itu mencengkeram sisi kapal dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Jari-jarinya panjang, pucat, keriput seperti daging yang terlalu lama direndam air. Kuku-kukunya tipis dan kehitaman, seolah air laut mengikisnya perlahan selama bertahun-tahun. Aku tersentak mundur, terjatuh ke lantai kapal. Astaga! Lepaskan! Lepaskan! Kapal kecilku bergoyang pelan, bukan karena ombak, tetapi karena tarikan dari tangan itu. Satu tarikan pendek, lalu tarikan lain, lebih keras. Terdengar suara seret halus seperti sesuatu menggesek kayu. Air laut di tepi kapal mulai naik membentuk lengkungan kecil. Bukan karena gelombang, tapi seperti sesuatu di bawah permukaan menekan air, mencoba naik. Aku memaksa diriku berdiri, terhuyung, dan menendang tangan itu. Tendanganku tepat mengenai pergelangannya. Tapi tangan itu tidak bergeming. Yang bergerak justru kapalku, menyeretku pelan mendekati permukaan air. Jantungku seperti diremas. Tubuhku menegang. Napasku terpotong-potong. Aku menendang lagi, memukul dengan gagang jaring, apapun yang bisa kugunakan. Namun tangan kecil itu tetap memegang kapal, seperti tulang-tulangnya punya kekuatan logam. Dan kemudian, kepalanya muncul. Pelan. Sangat pelan. Seolah air laut bukan hambatan baginya sama sekali. Wajah seorang anak. Rambut pendek. Kulit pucat kebiruan. Mata hitam pekat tanpa putihnya. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari dalam mulutnya keluar suara seperti gelembung pecah. Tubuhku mendadak kaku. Aku tidak bisa bergerak. Pemandangan itu tidak seperti hantu-hantu dari cerita rakyat. Tidak seperti makhluk dalam film horor. Ini jauh lebih nyata. Lebih basah, lebih dingin. Anak itu menggerakkan kepalanya, menatapku seperti predator kecil yang lapar. Lalu dia berbicara. Turun, main, sama kami. Suaranya bukan suara manusia. Seperti suara yang dilewatkan melalui air, direkam di dalam ember, lalu diputar ulang. Aku mundur terpeleset, punggungku menghantam kursi kecil di belakang. Sakitnya menusuk, tapi aku tak peduli. Yang kupedulikan hanya satu, jangan sampai makhluk itu naik sepenuhnya. Karena jika dia berhasil naik, aku tahu aku tidak akan kembali. Aku mengesah panik dan memaksa diriku mendekati mesin kapal. Tanganku gemetar liar saat mencoba menarik tali starter. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada suara. Hanya suara anak itu, dan suara rumah-rumah di bawah yang seperti bergetar semakin dekat.
Aku melirik ke bawah permukaan. Dan itu kesalahan besar. Desa itu terlihat hampir menyentuh dasar kapal. Rumah-rumahnya naik, atau kapalku turun, aku tidak tahu. Jalan kecil yang tadi jauh, kini tampak persis di bawahku. Lampu-lampu kuning menyala semakin terang, mengeluarkan cahaya seperti lentera jiwa. Dan di jalan itu, berdiri puluhan sosok. Puluhan. Semua menatap ke atas. Mata hitam. Baju-baju mereka kusut dan bergerak lembut dalam air seperti hidup. Mereka seperti penduduk desa yang menunggu seseorang membuka pintu rumah. Tiba-tiba sosok perempuan yang tadi berdiri di bawah permukaan mulai naik semakin dekat. Rambutnya melayang liar. Matanya tidak pernah berkedip. Tangannya terangkat tinggi, seolah memerintah makhluk kecil itu. Wajah perempuan itu kini hanya beberapa sentimeter dari permukaan air. Dan senyum itu, senyum yang muncul meski wajahnya seperti membusuk, masih terpahat jelas. Senyum yang seharusnya tidak ada pada wajah yang mati. Aku menahan napas. Aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, aku akan tenggelam ke dunia mereka. Tiba-tiba angin bertiup. Kencang. Seperti pukulan dari belakang. Kapalku bergoyang keras dan tangan anak kecil itu tergelincir sedikit. Tidak terlepas, tapi longgar. Angin semakin kencang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku mendengar ombak. Ombak tinggi tiba-tiba muncul dari kejauhan. Tanpa peringatan. Tanpa alasan. Ombak hitam itu mendekat sangat cepat. Perempuan di bawah permukaan menatap ke arah ombak itu dengan mata kosong, dan wajahnya berubah. Tidak marah. Tidak takut. Tapi seperti kecewa. Anak kecil itu menggeram pelan. Suaranya seperti dua batu beradu di dalam air. Cengkeramannya melemah. Ombak, ayo, ayo, aku memohon dalam hati. Ombak besar menerjang sisi kapal, menghantamnya keras. Kapalku terangkat sedikit, berguling ke samping. Aku hampir terlempar keluar. Dan pada saat itu, tangan anak kecil itu terlepas. Sosok itu terjerembab kembali ke bawah permukaan dengan gerakan patah. Tubuhnya menghilang seperti bayangan tenggelam. Perempuan itu menghilang lebih cepat. Lampu-lampu bawah laut meredup drastis, seperti seseorang mematikan saklar. Desa itu mulai turun kembali. Perlahan. Hening. Terhisap ke dalam kegelapan air laut. Aku menatapnya, napas masih tersengal, tubuh bergetar hebat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua cahaya itu padam seolah tidak pernah ada. Tetapi sebelum bayangan desa itu benar-benar hilang, aku melihat satu hal terakhir. Sosok perempuan itu menatapku sambil menelusuri bibirnya dengan jarinya sendiri. Seakan berkata, belum selesai. Lalu gelap. Aku tidak langsung pulang ke pantai malam itu. Setelah desa itu tenggelam kembali ke kedalaman laut, aku masih terduduk di atas kapal, terengah-engah, gemetar, dan tidak percaya dengan apa yang baru kualami. Ombak yang tadi menyelamatkanku kini membuat kapalku mengayun pelan, seperti menenangkan bayiku dengan ayunan lembut, atau mempersiapkanku untuk sesuatu yang lebih buruk. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Bahwa aku baru saja melihat desa tenggelam yang hidup kembali, atau bahwa desa itu bisa menarikku ke dalamnya jika bukan karena ombak tiba-tiba. Setelah hampir 10 menit, mesin kapal akhirnya mau menyala. Suaranya kasar, tersendat-sendat, tapi cukup untuk membawaku kembali ke daratan. Kupacu mesin itu secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang meski beberapa kali kudengar suara seperti ketukan kecil dari laut, seakan seseorang, atau sesuatu, memanggilku kembali. Ketika akhirnya aku melihat garis pantai, dadaku terasa sedikit lega. Lampu-lampu dari warung tepi pantai masih menyala, dan aroma tanah basah dari angin darat menyentuh wajahku. Aku merapatkan kapal, melompat ke dermaga, dan hampir berlutut saking lega dan takutnya. Aku menarik kepalaku ke belakang, memastikan tidak ada cahaya kuning yang mengikuti dari kejauhan. Kosong. Gelap. Laut malam kembali seperti biasanya. Aku berjalan pulang tergesa-gesa. Setiap langkah seperti dihantui bayangan tangan kecil itu. Suara anak itu, senyuman perempuan itu, desa itu, lampu-lampu itu. Semuanya seolah masih melekat di belakang kepalaku. Saat tiba di halaman rumah, barulah aku menyadari sesuatu.
Tanah di sekeliling perahu-perahu lain di dermaga, kering. Tapi tanah tempat kapalku tadi merapat, basah. Sangat basah. Bukan basah seperti bekas ombak. Tapi seperti ada sesuatu yang berenang keluar dari laut dan meninggalkan jejak. Ada bekas air menetes, membentuk garis panjang dari dermaga ke arah jalan kecil menuju kampung. Aku menelan ludah, mengikuti garis itu dengan pandangan. Garis itu berhenti tepat di depan tempatku tadi berdiri saat turun dari kapal. Seolah sesuatu telah mengikutiku sampai daratan. Aku buru-buru masuk rumah, menutup pintu dan memutar kunci. Nafasku masih memburu. Tanganku berkeringat. Aku duduk menyandarkan punggung ke pintu, memejamkan mata. Aku aman, aku aman, aku aman. Namun kata-kata itu terasa kosong. Karena saat aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Lantai rumahku, yang harusnya kering, ada bekas telapak kaki kecil. Basah, pucat, dan mengarah ke dalam rumah. Aku mematung. Bekas itu tidak banyak, hanya 3 atau 4 langkah kecil. Tapi ukurannya jelas, itu ukuran kaki anak kecil. Dan lebih buruk lagi, jejak itu berhenti tepat di depan kamar tidurku. Aku mundur perlahan, napas tercekat. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya kuning redup menyinari ruangan, memperjelas bekas kaki basah itu. Aku meneguk ludah keras-keras. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin naik sampai sini. Aku meraih gagang pintu kamar dengan sangat pelan, mendorongnya perlahan sambil menahan napas. Pintu terbuka. Sepi. Tidak ada siapapun, tapi ada bau yang sangat khas. Bau tanah basah bercampur bau kayu lapuk. Bau yang sama seperti ketika kapal ditarik oleh tangan itu di laut. Aku melangkah masuk, tangan meraba dinding untuk mencari saklar lampu. Klik, lampu menyala. Dan aku melihatnya. Di sudut kamar, tepat di samping lemari, ada genangan air kecil, bulat, seakan sesuatu berdiri di sana dan air menetes dari tubuhnya. Genangan itu masih segar, masih bergerak sedikit, masih hangat dari keberadaan sesuatu. Aku mundur, tubuhku lemas. Ya Tuhan, dia masuk rumah. Aku memutar badan hendak keluar dari kamar, dan saat itu aku mendengarnya. Suara kecil, pelan, basah, peluk, seperti setetes air jatuh ke lantai kayu. Aku menoleh. Dari langit-langit kamar, tepat di atas genangan itu, ada tetesan air jatuh. 1 tetes, lalu 2 tetes, lalu semakin banyak. Aku mendongak, dan seluruh darahku seperti berhenti mengalir. Di langit-langit, ada wajah seorang anak, menempel terbalik. Matanya menatapku. Air menetes dari rambut dan dagunya. Anak itu membuka mulutnya. Main, lagi. Dengan suara yang sama seperti di laut. Aku tersandung mundur dan berlari keluar kamar, menutup pintu sekuat tenaga. Napasku hancur berantakan. Jantungku berdetak liar. Seluruh tubuhku bergetar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Namun satu hal jelas. Desa itu mungkin tenggelam. Tapi penghuninya tidak terikat pada laut. Mereka bisa mengikuti sesiapa yang melihatnya. Aku bersandar di pintu kamar, memegangi gagangnya erat-erat seolah itu satu-satunya hal yang memisahkanku dari kematian. Tubuhku bergetar seperti seseorang yang kedinginan hebat, padahal udara di rumahku terasa panas dan pengap. Di balik pintu kamar, aku bisa mendengar suara, gerakan kecil, seperti jari-jari mungil yang menyentuh lantai. Lalu suara kain basah yang diseret. Lalu suara napas yang sama sekali tidak manusiawi. Pelan, bergelembung, seperti udara yang dipaksa keluar dari paru-paru yang penuh air. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diriku. Ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Ini halusinasi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, tapi tidak bisa. Bukti-buktinya terlalu nyata. Terlalu basah. Terlalu dekat. Aku merogoh ponsel dengan tangan gemetar, membuka kamera. Entah kenapa aku berpikir merekam akan membuatku merasa lebih aman. Tapi saat kamera menyala, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku lebih cepat dari es. Sinyal mendadak hilang.
Layar ponsel hanya menampilkan no service. Dan lebih buruk lagi, kameranya glitch. Gambarnya bergetar, noise hitam putih muncul di bagian bawah layar. Seperti kamera ponselku terpengaruh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aku menurunkan ponsel perlahan, dan tepat saat itu, to. 3 ketukan pelan dari dalam kamar. Dari tangan kecil itu. Atau dari sesuatu yang lebih tua. Aku mundur perlahan, langkahku tak teratur, hampir jatuh. Ruang tamu rumahku kini terasa terlalu besar, terlalu kosong, terlalu terang sekaligus terlalu gelap. Lampu kuning tua di langit-langit berpendar aneh. Kadang berkedip seperti lampu di desa tenggelam itu. Saat lampu berkedip untuk ketiga kalinya, aku melihat sesuatu. Sosok perempuan itu berdiri di ruang tamu. Diam. Tidak bergerak. Hanya berdiri menatapku. Aku terjengkal mundur hingga menubruk dinding. Suaraku tercekat di tenggorokan. Dia tidak basah seperti anak kecil tadi. Dia tidak merangkak. Dia berdiri tegak, seperti seorang manusia. Tapi wajahnya, Tuhan, wajahnya seperti boneka kayu yang sudah berjamur. Kulitnya pucat keabu-abuan. Rambutnya panjang, hitam, tapi menggumpal seperti rumput laut yang membusuk. Pakaiannya mengikuti zaman yang lebih tua, kain panjang yang sudah robek di beberapa bagian. Matanya, itu yang paling sulit kulupakan. Hitam tanpa dasar. Seperti lubang tempat cahaya masuk dan tidak pernah kembali. Dia menatapku tanpa ekspresi. Tapi aku tahu dia bisa melihat ketakutanku dengan jelas. Mulutnya terbuka pelan, dan suara yang keluar, bukan suara perempuan dewasa. Kenapa? Lari? Aku membeku. Suaranya bukan pantulan. Bukan distorsi. Benar-benar suara yang berasal dari rongga kering yang tidak lagi hidup. Perempuan itu bergerak. Tidak berjalan, meluncur, seperti tubuhnya digerakkan tali-tali halus. Aku mundur lagi, menabrak meja, menjatuhkan gelas. Gelas itu pecah dengan suara nyaring. Begitu suara pecahan itu terdengar, semua lampu di rumahku padam. Gelap total. Aku langsung tersungkur, napasku kacau, mencari-cari arah dengan tangan. Tidak ada suara apapun, sampai aku mendengar suara paling mengerikan malam itu. Suara langkah kecil berlari. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Seperti anak-anak berlari di lantai kayu basah. Mereka bergerak cepat, mendekat, dari arah kamarku, dari bawah meja, dari sudut-sudut yang bahkan tidak ada bayangan tadi. Aku meraba saku, menyalakan flashlight ponsel. Blar, cahaya menyembur ke seluruh ruangan, dan aku menjerit. Di dinding ruang tamu, di atap, di lantai, ada banyak anak kecil. Tubuh mereka pucat, rambut meneteskan air, mata mereka hitam sepenuhnya. Mereka menatapku sambil tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Dan di tengah mereka, perempuan itu berdiri, tidak melayang, tidak bergerak cepat, hanya berdiri, sambil mengangkat tangannya perlahan seperti ritual pemanggilan. Anak-anak itu membuka mulut mereka bersamaan, dan dari mulut mereka keluar suara. Turun, ikut kami. Suara itu menggema di seluruh rumah. Tidak kaya nada, tidak berirama. Hanya satu pesan, mengajak. Aku mundur sampai punggungku menempel ke dinding. Cahaya flashlight bergetar keras di tanganku. Tidak, aku berteriak. Suaraku pecah. Aku tidak akan ikut. Perempuan itu akhirnya bergerak. Dia melangkah, ya, kali ini benar-benar melangkah, mendekatiku. Dia mengangkat tangannya ke wajahku. Jaraknya hanya satu langkah, ketika tiba-tiba, bruak, pintu rumahku terbuka dihantam angin malam yang sangat kuat. Hembusan angin dingin mengamuk masuk, memadamkan aura gelap yang memenuhi ruangan seperti lilin. Cahaya flashlight itu berkedip, dan dalam sekejap, seluruh sosok itu menghilang. Perempuan itu, anak-anak itu, suara itu, genangan itu, semuanya hilang. Rumahku kembali gelap dan kosong. Aku terduduk, tercekik oleh napas sendiri. Dadaku naik turun seperti aku baru saja diseret berenang melawan arus. Tapi sebelum aku sempat memulihkan diri, mataku tertarik pada satu hal.
Pintu rumahku tidak hanya terbuka, tapi bekas kaki basah mengarah keluar. Makhluk-makhluk itu bukan saja bisa datang. Mereka sekarang berjalan di luar rumah. Dan entah mengapa, aku tahu, desa itu masih memanggilku. Dan semakin lama, panggilannya semakin keras. Aku tidak tidur malam itu. Mustahil tidur setelah melihat makhluk-makhluk itu berdiri di ruang tamuku. Setelah mendengar langkah kecil berlari di lantai rumahku. Setelah melihat perempuan itu, dengan mata hitam yang menelan cahaya, memanggilku seperti aku adalah bagian dari mereka. Tapi yang paling menakutkan bukan itu. Yang paling menakutkan adalah bekas kaki kecil basah yang mengarah keluar rumah. Bekas yang menunjukkan bahwa mereka berjalan ke arah laut. Seolah-olah mereka kembali ke tempat asalnya. Seolah yang terjadi di rumahku hanya peringatan. Pada jam 4 pagi, aku tidak tahan lagi. Aku harus memastikan satu hal. Apakah desa itu benar-benar kembali tenggelam? Atau menunggu di bawah permukaan? Kakiku gemetar saat keluar rumah. Udara menampar wajahku dingin seperti es laut. Dermaga gelap, tapi aku bisa melihat permukaan air yang tenang tak wajar di kejauhan. Tenang seperti kaca hitam raksasa, tenang seperti saat semuanya dimulai. Kapalku masih di sana, basah, tapi tidak rusak. Dan ada sesuatu yang membuat perutku mual. Bekas tangan kecil di sisi kapal. Goresan air yang membentuk 5 jari mungil. Bekas cengkraman itu. Aku hampir muntah, tapi memaksa diriku naik. Pegangan kapal dingin seperti logam yang ditinggal di freezer semalaman. Mesin kapal menyala anehnya, lebih cepat dari semestinya. Seperti seseorang sudah memanaskannya sebelum aku datang. Aku melirik ke laut gelap di depan. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi aku bisa merasakannya. Baik, gumamku lirih. Kalian mau aku datang? Aku datang. Aku mengarahkan kapal ke tengah laut. Aneh, tidak ada angin. Tidak ada suara ombak. Semuanya sunyi, seperti laut sedang menahan napas. Dan perlahan, cahaya kuning itu muncul lagi. 1 titik, lalu 2, lalu 1 baris panjang. Aku menahan napas, tapi mataku tidak bisa berpaling. Cahaya itu membentuk jalan kecil dari dasar laut, jalan yang persis sama seperti yang kulihat kemarin. Rumah-rumah itu muncul lagi dari kegelapan, seperti memori buruk yang menolak mati. Lampu-lampunya masih menyala. Desa itu kembali. Dan kali ini, aku merasa seperti mereka sudah menungguku. Kapal mulai mengayun pelan, seperti didorong tangan-tangan kecil dari bawah. Aku menunduk ke permukaan air. Aku berharap tidak melihat apapun. Tapi tentu saja, aku salah. Puluhan wajah pucat menatap dari bawah air. Mata hitam. Mulut tertutup. Mereka tidak bergerak. Tidak melayang. Hanya menunggu. Aku menggigit bibir, menahan teriakan. Kenapa kalian mengikutiku? Mengapa ke rumahku? Apa yang kalian mau? Pertanyaanku tenggelam dalam udara malam. Tapi desa itu menjawab dengan caranya sendiri. Lampu-lampu kuning berdenyut. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian, perempuan itu muncul. Ia naik perlahan dari kedalaman, tubuhnya melampaui batas antara dunia manusia dan dunia mereka. Rambutnya tergerai seperti akar-akar hitam. Wajahnya tidak lagi tersenyum. Ekspresinya kosong, tapi mata itu, mata yang seperti lubang tanpa dasar, berbicara lebih banyak dari kata-kata. Dia mengangkat tangan, menunjuk tepat ke dadaku. Lalu suaranya keluar. Sangat pelan. Sangat dekat. Lampumu belum padam. Aku membeku. Lampu? Apa maksudnya? Dia mengangkat tangannya lagi, dan saat itu aku melihat sesuatu yang membuat tulangku serasa retak dari dalam. Bayanganku tercermin di air. Tapi di sebelah bayanganku, ada bayangan lain. Bayangan seorang anak kecil, memegang tanganku. Padahal aku berdiri sendirian. Dadaku bergetar hebat. Aku terhuyung mundur. Apa? Apa yang kalian lakukan padaku? Perempuan itu perlahan tersenyum. Senyuman kecil. Tipis. Seolah menatap seseorang yang akhirnya pulang. Yang melihat kami, tidak kembali sendiri,
Dan saat kalimat itu selesai, permukaan air di bawahku pecah. Tangan-tangan kecil muncul dari dalam air, puluhan jumlahnya, meraih sisi kapal. Menarik, menyeret, menggoyang kapal seperti mangsa yang siap ditenggelamkan. Aku menjerit, memukul tangan-tangan itu, tapi mereka semakin banyak. Wajah-wajah kecil itu naik ke permukaan, mata mereka kosong tapi mulut mereka bergerak bersama-sama. Turun, turun, turun. Aku jatuh ke lantai kapal. Air mulai masuk. Kapal miring. Aku tak bisa bertahan lama. Perempuan itu kini berdiri tepat di depan kapal, tubuhnya melayang 1 jengkal di atas permukaan air. Dia mengangkat kedua tangannya, dan desa itu naik. Rumah-rumah tenggelam itu mendekat ke permukaan, seperti tanah dan bangunannya bergerak sendiri. Jalan kampung itu terlihat jelas. Tiang listrik yang lampunya menyala terang. Desa itu ingin aku masuk. Desa itu ingin aku tinggal. Aku menjerit, menarik kemudi, memaksa mesin kapal berputar, dan tiba-tiba ada ombak besar muncul dari arah yang tidak mungkin. Ombak tunggal, tinggi, kuat, seperti dinding air yang dipukul oleh kekuatan tak terlihat. Ombak itu menghantam kapal. Kapalku terpental. Tangan-tangan itu terpukul mundur oleh arus. Aku jatuh, memukul dek keras. Dan ketika aku membuka mata, desa itu menghilang lagi. Dalam satu kedipan. Seolah tidak pernah ada. Aku sendirian di laut. Sunyi. Tapi sebelum aku pulang, aku melihat sesuatu mengikuti kapalku di kejauhan. 1 titik cahaya kuning, bergerak perlahan di bawah air. Tidak tenggelam, tidak menjauh. Mengikuti, seolah berkata, "Kau sudah kami lihat." Dan lampumu masih menyala.